Halo teman-teman, nah kali ini kita berjumpa lagi dengan Pak Giri. Kita akan belajar tentang pemuaian volume. teman ya kali ini. Baik, kita akan lebih ke penerapan tentang penggunaan persamaan volume ya. Mari kita lihat Volume itu ada 3 jenis nih teman-teman ya, kita bedakan menjadi 3. Nah, pemuaian zat padat, ini pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian gas. Pemuaian zat padat dengan zat cair, kalau kita lihat ini persamaannya sama, yang berbeda hanya pemuaian pada gas. Nah, pemuaian zat padat itu di sini muncul ada istilah gamma nih teman-teman. Jadi kayak gini. Nah, ini bacanya adalah gamma. Nah, kalau di sebelumnya ketika membahas dimensi pemuaian panjang ada alfa, di sini luas ada beta, kemudian di sini ada gamma. Nah, untuk pemuaian volume itu untuk zat padat ada kaitannya nih teman-teman. Jadi nilai gamma itu adalah 3 kali alfa. Kenapa 3 ini? Karena kita ingat ketika membahas luas itu dia ada istilah beta juga. Nah, ada istilah beta. Nah, ketika kita membahas tentang pemuaian luas ada istilah beta. Nilainya ada 2 kali alfa. 2 ini artinya 2 dimensi di sana. Ingat, luas itu 2 dimensi. Nah, ini. Tetapi kalau gamma untuk volume maka dia 3 dimensi atau bangun ruang di sana. Nah, gini. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya saya gambarkan bangun ruang seperti ini kira-kira kalau kita menggambarkannya balok ya. Maka di sini adalah muncul nilai 3 ini untuk zat padat dan zat cair karena dia hampir sama ya. Ini tergantung tempat. Nah, ini zat padat itu hampir sama dengan zat cair ini tadi. Nah, kemudian kalau di zat cair istilah gamma ini dia ada konstantanya nih teman-teman. Jadi untuk misalnya air itu berapa gamanya atau koefisien muainya, atau untuk yang lain bagaimana dan seterusnya, nanti akan saya perlihatkan tabelnya. Tetapi ini juga ada tabelnya, ini koefisien muai volume ini, tetapi rata-rata zat padat yang diketahui adalah koefisien muai panjangnya. Nah, sedangkan gas ini yang berbeda ini teman-teman. Jadi muncul ada 1/273 ini dikalikan volumenya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat penyelesaian soal. Oh, ini tabelnya teman-teman. Jadi kalau di rumah kalian belum punya ini tabelnya tadi seperti ini. Ini koefisien muai panjang, sedangkan tadi adalah koefisien muai luasnya, ruangnya. Nah, kemudian kita lihat contoh soal nomor 1. Volume aluminium pada suhu 20 derajat Celcius adalah 2000. Kita lihat ya. Penyelesaian soalnya yang diketahui di situ adalah V0. V0 adalah 2000 cm kubik seperti itu. Kemudian suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius, sedangkan alfa di soal itu yang diketahui alfa adalah 0,00026 derajat Celcius karena aluminium ya. Nanti kalian lihat sendiri tabelnya. Yang ditanyakan adalah berapa volume akhir atau volume setelah mencapai suhu 70 derajat. Oh, berarti aluminiumnya dipanaskan ya teman-teman.
Ini saat T akhirnya 70 derajat Celcius. Nah, dari apa yang diketahui di soal ini, kita bisa tahu bahwa ada delta T. Nah, ada delta T itu artinya T akhir dikurangi T awal. Hasilnya adalah 70 kurangi 20 sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, ini delta T-nya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menjawab volume akhir adalah kita harus tahu delta V dulu. Nah, delta V adalah V0 dikalikan gamma kalikan delta T. Nah, tetapi gamanya berapa? Sudah tahu belum? Nah, ini yang diketahui di soal apa, maka kita cari gamanya dulu. Ya, cari gamma. Gamanya adalah 3 kali alfa, atau nilainya sama dengan 3 kali 0,0000025 di soal itu. Nah, jadi hasilnya adalah 0,0000075 per derajat Celcius. Nah, seperti itu. Kemudian baru kita masuk ke penyelesaian soal, bahwa delta V itu nilainya adalah tadi, delta V itu V0 kali gamma kali delta T. Kita masukkan V0 nya 2000, ini dikalikan gammanya 0,0000075, dikalikan delta T nya adalah 50 derajat Celcius, sehingga ketemu 7,5 cm kubik. Nah, seperti ini. Nah, baru kita masuk ke VT dikurangi V0 itu sama dengan delta V, ya kan? Sehingga nanti VT nya sama dengan delta V plus V0. Baru kita masukkan nilainya 7,5 cm kubik ditambah dengan V0 nya adalah 2000 cm kubik, sehingga ketemunya adalah 2007,5 cm kubik. Nah, teman-teman di rumah, selain persamaan ini, kalian juga boleh menggunakan persamaan ini seperti hanya penyelesaian pemuaian luas kemarin ya. Jadi kalau misalnya menggunakan V0 kali 1 plus gamma kali delta T juga boleh ya, seperti itu untuk mempersingkat penyelesaian. Seperti ini boleh, kalian agak panjang seperti ini juga boleh ya, seperti itu. Nah, kita akan melihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua seperti ini teman-teman, volume air. Nah, sekarang yang kita lihat adalah contoh air di sini, zat cair. T0 nya adalah 20 derajat Celcius. V0 nya adalah 2000. Nah, gamanya di sini 0,00044 per derajat Celcius. Nah, di zat cair ini teman-teman, biasanya di soal tidak ada istilah alfa ya, tidak ada istilah alfa tapi gamma. Oke, yang ditanyakan selanjutnya adalah, oh ya, T akhirnya sudah tahu nih di soal ini, 370 ini T akhir.
Nah, sehingga kalau misalnya sudah tahu T awal, T akhir, kita bisa mencari delta T ya, seperti ini. Jadi sebelum melanjutkan boleh kalian, oh ini sudah ketahuan nih apa yang bisa kita cari, maka silahkan dicari. Ini maka ketemunya adalah 50 derajat Celcius. Nah, baru kita melihat pertanyaannya adalah volume akhir. Nah, berapa volume akhirnya? So, kalian teman-teman boleh menggunakan persamaan yang simpel tadi juga boleh. Jadi V0 kali 1 plus gamma kali delta T. Nah, seperti ini juga boleh. Cari delta V-nya dulu ya, boleh. Ini 2000, kita masukkan satu per satu, 1 per plus 0,000044 per derajat Celcius kali 50. Jangan lupa dikurung ya teman-teman, ini ada kurung, ini ada kurung, sehingga ini 2000 kali, kalau kita hitung ini ketemunya 1 plus 0,022. Jangan lupa kurungnya seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal 2000 kali 1,22. Nah, seperti ini, sehingga ketemunya adalah 2044 cm kubik. Seperti ini teman-teman ya. Itu untuk membedakan volume zat padat dan volume zat cair tadi. Kita lihat bagaimana dengan volume gas ya, volume gas. Yang diketahui di soal adalah suhu awal. Suhu awalnya adalah 273 pada tekanan tetap. Kemudian ini meskipun pada tekanan tetap 12 meter kubik, ini jangan dianggap tekanannya ini ya teman-teman, tapi lihat satuannya. Kalau dalam meter kubik itu menunjukkan volume. Nah, ini berarti volume awal. Nah, seperti ini. Kemudian berapa volume akhirnya? Volume akhir saat T-nya, T akhirnya 546. Nah, seperti itu. Selanjutnya, apa yang perlu kita cari? Boleh kalian teman-teman di rumah menggunakan VT. Persamaan yang simpel tadi, boleh V0 kali 1 plus 1 per 273 ini dikalikan delta T. Nah, seperti ini juga boleh, tapi ini delta T kan belum tahu, maka kita cari dulu delta T nya adalah T akhir min T awal. Jadi 546 dikurangi 273, hasilnya 273 juga derajat Celcius. Sehingga ketika kita masuk di sini, ini 12 meter kubik ini 1 plus 1 per 273 kali 273 tentunya. Nah, ini boleh disederhanakan seperti ini nilainya 1, ini ya 1, sehingga ini 12 meter kubik kali 1 tambah 1, 2. Nah, jadi ketemunya adalah 24 meter kubik, seperti itu. Jadi volume akhirnya 24 meter kubik.
Tetapi teman-teman di rumah, kalau misalnya kalian akan menggunakan cara yang lain juga boleh. Menggunakan cara yang lain berarti cari delta V-nya dulu. Nah, delta V-nya nilainya adalah 1/273 kali V0 kali delta T. Nah, seperti ini juga boleh. Ini 1/273, V0 nya 12 dikalikan delta T nya tadi nih 273, jadi ketemunya 12 meter kubik. Nah, kalau sudah sampai di sini baru kita masuk ke VT min V0 sama dengan delta V. Ini 12 meter kubik. Ini VT nya yang ditanyakan tadi. V0 nya adalah 12 juga. Oh, sama. Nah, seperti ini. Ya, ini salah ya teman-teman, ini tandanya ini min. Nah, seperti ini karena min. Ini min. Maka di sini 12 meter kubik ditambah 12 meter kubik sehingga ketemunya 24 meter kubik. Jadi, teman-teman di rumah, kalian menggunakan beberapa cara akan hasilnya akan ketemu seperti itu. Nah, baik teman-teman, demikian penjelasan saya. Sukses buat kalian di rumah dan salam sehat selalu.